back to my channel Oracle Card Indonesia channel. Yang jelas setiap bulan Mei ya teman-teman ya, ada banyak sekali kemungkinan hidup yang bisa kita pilih. Yang jelas ya, jalan yang dilalui boleh sama, tapi respon yang kita pilih boleh berbeda ya buat ngadepinnya teman-teman ya. Tergantung sama pilihan kamu sebenarnya seperti apa. Dan semoga barengan sama Oracle Card Indonesia, bulan Mei ini juga bisa dijadikan bulan pembelajaran sama seperti bulan-bulan yang lainnya ya, dan bahkan lebih baik lagi ya, sehingga bulan Mei ini ya juga bisa berlalu dengan indah dan lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Ayo kita baca yuk per zodiak teman-teman ya, general reading buat kamu. Dan buat teman-teman yang menghendaki private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya, silahkan teman-teman kontak ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright, di readingan kali ini buat bulan Mei teman-teman ya, Oracle Card Indonesia bakalan bacain apa overall ya, bulan Mei ini seperti apa, lalu juga hubungan relationshipnya kamu kayak gimana, lalu buat teman-teman yang jomblo juga ya, karir serta keuangan kalian, dan juga saran-saran buat ngadepin bulan ini. Ayo ya, kita baca yuk, mulai dari dari mana? Dari overall dulu ya teman-teman ya. Overall dulu kita baca overall seperti apakah di bulan ini ya. Oke, tunggu. Right. Oke, overall kita akan lihat nih. Ada spiritual, ada power, dan juga ada creation. Ada 3 kartu ya di sini. Kita mulai dari satu-satu terlebih dahulu teman-teman ya. Potensi-potensi buat bulan Mei ya. Kita lihat di kartu tengah ya, ada power ya, di sana ada Aries, Mars ya. Ada hal-hal yang nggak gampang ya di bulan ini, di bulan Mei. Ada kejadian-kejadian yang membuat kamu jadi kudu ekstra gitu kan, ekstra apa, ekstra sabar, ekstra mengendalikan emosinya kamu gitu ya. Kadang-kadang juga mesti apa ya, belajar untuk kontrol diri juga ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi survive sih, lebih ke survive ya di bulan Mei ini. Lalu ada spiritual ya di sana. Spiritual ini lebih ke kayak ngingetin kita teman-teman ya, untuk nggak nyalain siapa-siapa. Artinya ini hidupnya kita ya, buatlah perubahan dalam dirinya kita. Jangan sibuk ya untuk membuat benar orang lain atau membenarkan orang lain, membenahi hal-hal di luar dirinya kamu ya, tapi dirinya sendiri jadi kacau balau. Ini juga jangan ya. Belajar untuk melakukan transformasi dalam diri, karena potensinya ya di bulan ini ya ada banyak hal yang membuat emosi kamu jadi kayak teraduk-aduk gitu ya. Lalu ada creation ya. Creation di sini kita benar-benar diingatin buat memprioritaskan hal-hal yang penting untuk diprioritaskan, dikerjakan terlebih dahulu teman-teman ya. Ini berhubungan dengan komunikasi juga ya di bulan ini ya, memperhatikan sesuatu hal yang apa ya, sifatnya nyata gitu ya. Jangan ke satu hal yang sifatnya ilusi atau semu gitu kan, atau sesaat, janji-janji dan sebagainya gitu teman-teman ya. Akan jauh lebih baik kalau misalkan juga belajar untuk merawat satu hubungan ya. Jangan mudah bosan atau jenuh pada hubungan tersebut ya. Hubungan ini bukan hanya sekedar pasangan ya teman-teman ya, ke pasangan, tapi bisa jadi ke rekan juga, partner gitu kan. Jangan tergoda lah ya kalau ada iming-iming yang kayak gimana ya. Ya yang jelas prioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu buat diprioritaskan ya. Oke, ini overall ya buat bulan ini, bulan Mei ini teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke bulan Mei ya, untuk hubungan atau relationship ya. Hubungan atau relationship kita lihat ya teman-teman ya. Hubungan atau relationship ada love ya. Ini lebih ke kayak apa ya, belajar buat saling ya, saling sayang, saling memahami, saling menerima. Ini penting banget. Jadi jangan sampai tidak balance ya. Tidak balance ini nantinya bakalan memunculkan seperti kayak merasa tidak adil gitu ya. Aku udah berbuat yang seperti ini kok kamu enggak gitu ya. Hal-hal seperti itu loh teman-teman ya.
Belajar mencintai, belajar membuat pasangan merasa dicintai. Jangan belajar mencintai, karena that's different words ya. Itu adalah kata-kata yang berbeda, pakai banget ya teman-teman ya. Ketika kita mencintai, kita bakalan ego ya, kita bakalan benar-benar itu keinginannya kita, menurut kita yang paling baik. Tapi ketika kita belajar merasa, kita belajar memberikan perasaan ya, supaya pasangan kita merasa dicintai ya. Ini penting, karena apa? Dengan begitu kita pakai empati. Apa sih yang membuat kamu merasa dicintai? Nah seperti itu, bukan yang versi terbaiknya kita mencintai dia, karena kadangkala itu bisa jadi berbeda ya, tergantung dari love language atau bahasa cintanya masing-masing ya. Ini buat kamu secara hubungan atau relationship. Kita tambahin lagi teman-teman ya. Untuk hubungan dan relationship kita akan tambahin lagi untuk satu simbol ya. Satu simbol di sini ada simbol ini bulan yang baik ya buat kamu berdua, itu merealisasikan hal-hal yang selama ini kamu belum realisasikan, melakukan hal-hal yang mungkin selama ini cuma jadi rencana kalian berdua tapi belum sempat direalisasikan atau dilakukan gitu loh teman-teman ya. Ini ada simbol-simbol tentang kebahagiaan, hal-hal positif yang mungkin terjadi di hubungan kamu ya. Tetap semangat teman-teman ya, tetapi ya ada sisi lain gitu. Artinya gini, matahari itu punya sisi terang dan sisi gelap gitu kan ya. Ketika kita tidak memberikan jarak yang tepat ya, kita bisa banget terbakar gitu kan. Tapi kalau misalkan kita terlalu jauh juga ya, kita juga kehilangan hangatnya gitu. Nah jarak ini tepat banget dalam satu hubungan. Ketika kita dekat dan terlalu mengekang, terlalu mengontrol gitu kan, terlalu ingin mengendalikan, ini bakal terbakar ya, bakalan nggak bagus lah secara hubungan gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa memberikan jarak yang tepat, ini bisa harmonis banget teman-teman ya. Kalau kita terlalu jauh banget ya, kalau secara komunikasi juga kurang bagus, secara apa-apa dan sebagainya, kita kehilangan kehangatan dan esensi dari hubungan ini sendiri. Jadi kudu pas sih jaraknya ya. Jangan terlalu, dan juga jangan terlalu lah, yang terlalu itu nggak terlalu bagus ya. Oke, ini buat relationship kamu. Sekarang kita akan menuju ke kesehatan ya, kesehatan kamu di hari ini, di bulan ini ya. Ada wisdom teman-teman. Wisdom ini adalah tentang melakukan hal yang nyata gitu. Jadi mungkin selama ini kamu kepingin olahraga ya kan, tapi sampai bulan Mei ya, maybe yes, dilakukan ya. Ayo dilakukan dong teman-teman ya, melakukan hal yang memang kamu harus lakukan ya untuk jaga kesehatannya kamu. Olahraga selama ini mungkin hanya rencana ya, lakuin gitu kan, mulai gitu. Makan ya, tadinya berantakan ya, bulan ini mulai disusun jadi yang baik gitu ya. Tidur juga kayak gitu ya, mungkin kemarin tidurnya berantakan ya, ini pola tidurnya diperbaiki ya. Melakukan secara nyata, bertindak secara nyata ya. Lalu kita akan coba lihat untuk satu simbol ya teman-teman ya. Satu simbol, ada simbol apa buat kesehatan. Ini dari sisi pikiran ya teman-teman ya, ada konflik-konflik dalam dirinya kamu yang mengakibatkan emosi dan perasaan yang gak terbendung. Kalau misalkan kita lihat dari overall tadi ya, 3 kartu yang ada di pertama ya, kita baca ya, di sana juga kita diingetin buat emosi dan lebih emosinya dikontrol gitu kan, dengan kesabaran dan sebagainya. Nah ini juga nih potensi-potensi di kesehatan ya, rawan stressing, tertekan ya, ini juga besar. Tapi kalau kita bisa mengatasi itu dengan baik, rasanya bulan Mei ini juga oke-oke aja gitu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita baca buat teman-teman yang jomblo ya. Untuk teman-teman yang jomblo di bulan ini ada vision. Bulan ini ya adalah bulan dimana kamu diingetin buat tahu apa sih yang kamu mau tuju, apa sih yang mau kamu lakukan ya teman-teman. Jadi jangan ikut sana ikut sini, kepengaruh sana kepengaruh sini, itu akhirnya nggak menghasilkan apa-apa juga di bulan Mei ini kan, sayang ya teman-teman. Oke ya, selanjutnya kita akan lihat satu simbol untuk teman-teman yang jomblo nih. Ada simbol
ada perubahan-perubahan ya, tentang waves, tentang perubahan-perubahan ya. Ini jangan jangan ditentang ya, tapi lebih ke kayak go with the flow gitu. Go with the flow, it means jangan juga ikut arus, akhirnya kamu jadi 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 tenggelam dan ikut arus gitu ya. Jangan teman-teman ya, tapi go with the flow ya, tapi punya prinsip gitu loh ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya, tetap kamu punya prinsip, tapi tetap juga go with the flow gitu. Jadi bisa lebih fleksibel ya di bulan ini. Oke? Ini buat teman-teman yang jomblo ya. Sekarang kita menuju ke karir dan keuangan kamu. Karir dan keuangan kamu di bulan ini ada sukses. Right. Ya. Bagus nih teman-teman ya. Ada potensi-potensi atau peluang kamu bisa jadi oke gitu ya. Ada peluang dan kesempatan kamu jadi lebih baik dan lebih baik ya di keuangannya kamu ya. Tapi teman-teman lihat apa yang kamu kerjakan ini apakah sesuai dengan apa yang kamu dapetin gitu ya. Jadi belajar juga kamu untuk menghargai diri. Jangan sampai hasil yang kamu dapetin sama apa yang sudah kamu keluarkan, tenaga kamu, waktu kamu, pikiran kamu ya, ini berbanding tidak lurus tapi terbalik ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ya mesti belajar juga untuk menghargai diri. Oke? Selanjutnya kita menuju ke simbol ya. Simbolnya ada beberapa hal di mana kita perlu menyeimbangkan ya. Apalagi kalau misalkan kita apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan, apakah itu setimpal gitu kan? Apakah itu sesuai dengan pengorbanan yang sudah kamu lakukan ya? Hal-hal seperti itu. Dan juga ini diingetin kamu tuh nggak sendiri teman-teman ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya. Ada kalanya sebagai seorang manusia kita juga butuh bantuan, jadi nggak apa-apa juga ya minta tolong. Oke? Ini buat keuangan ya, keuangannya kamu dan juga untuk karir ya. Sekarang kita akan menuju ke saran-saran apa sih yang bisa dilakukan untuk kamu di bulan Mei ini ya. Kita baca ada 3 kartu teman-teman ya. Ada 3 kartu yang di sini ada illusion, family, dan expression. Oke, kita akan mulai dari illusion, dari yang tengah terlebih dahulu ya. Hati-hati terjebak ilusi di bulan ini teman-teman ya, karena potensinya besar sekali. Hal-hal yang nggak pasti, hal yang kayak di awang-awang gitu kan ya, seperti itu. Jadi hati-hati terjebak ilusi. Dan di bulan ini sebenarnya ini hasilnya kayak apa, kayak gimana ya, ini tergantung dari pengorbanannya kamu. Karena apa? Di bulan ini pengorbananmu akan terbayar dengan seimbang. Jadi kalau misalkan kamu nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan perubahan apa-apa, ya kamu nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau kamu udah memulai sesuatu hal, melakukan pengorbanan untuk hidupmu jauh lebih baik dan lebih baik lagi, ya pasti kamu akan menuai sesuatu hal yang sesuai dengan pengorbananmu itu ya, kayak gitu. Oke? Lalu ada family ya. Family ini juga diingetin di bulan ini belajar lebih fokus lagi, jadi jangan terdistract ya, terganggu oleh orang-orang yang di luar dari diri kamu ataupun lingkungan-lingkungan yang toksik, ataupun justru ini ke emosi perasaan kamu sendiri dan pikiran kamu sendiri teman-teman ya. Belajar untuk menjadi seorang panutan yang baik, tapi bukan berarti kamu menyiksa diri dengan gak bisa jadi diri sendiri ya. Ada kalanya juga mesti belajar untuk menguasai diri di bulan ini, menguasai perasaannya kamu, karena somehow karena emosi dan perasaan seringkali ya kita akhirnya ikut emosi dan perasaan tapi tidak memprioritaskan hal yang penting untuk diselesaikan terlebih dahulu, kayak gitu ya teman-teman. Expression juga seperti itu ya. Expression ini kita diingetin ada moon di Cancer ya, tentang emosi, tentang perasaannya kita ya. Hal-hal yang mungkin selama ini kita sulit banget untuk ekspresikan ya, bulan ini belajar untuk lebih apa adanya, lebih menikmati hidupnya kamu ya. Jangan berusaha untuk menjadi orang lain. Karena apa? Karena kamu tersiksa sendiri pada akhirnya nanti ya. Belajar untuk lebih apa adanya aja. Adanya kamu seperti ini ya udah seperti ini. Gak perlu ya namanya sibuk memikirkan hal-hal yang di luar diri ya, atau pandangan orang tentang kamu ya. Pastinya ini bakalan menguras sih, capek banget ya, menguras emosi, perasaan kalau kamu terlalu sibuk dengan hal-hal yang di luar dirinya kamu gitu. Apalagi kalau semuanya kamu pengen lakuin sendiri, ini tambah pakai capek, pakai banget lagi ya.
Ya, seperti itu teman-teman. Lalu ada satu simbol lagi ya, tambahan saran buat kamu, ada simbol berlian ya atau kristal ya. Kristal ini bukan berlian ya, tapi kristal, lebih ke kristal ya, batu ya yang luar biasa terpendam sekian lama, beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun gitu kan ya. Jadi indah sekali ya, tapi butuh apa? Butuh proses. Ketika kita memoles ya, scratch gitu kan, memberikan polesan, lalu apa ya, itu tuh benar-benar mungkin menyakitkan gitu. Kejadian-kejadian yang hadir dalam hidupnya kita sama ketika berlian batu dipoles dan menjadi berlian yang luar biasa indah ya. Nggak serta-merta dia dari tanah langsung jadi wow gitu ya, tapi melalui serangkaian proses. Sama dengan manusia. Ketika manusia menjadi seorang manusia yang berkualitas, manusia yang baik, manusia yang berkilau, manusia yang wow gitu ya, mereka tidak lahir begitu saja jebret langsung jadi manusia yang wow gitu, enggak, tapi melalui serangkaian proses yang membuat mereka akhirnya menjadi manusia yang luar biasa, pakai banget ya. Jadi teman-teman ya, semangat selalu, apapun ujiannya kalian, apapun yang kalian sedang rasakan, seburuk-buruknya atau sebaik-baiknya itu ya, belajar dari sana, karena itu semua akan memberikan kita pemahaman yang luar biasa, mendewasakan kita. Alright teman-teman, semoga bulan Mei ini buat kalian semua jauh lebih senang, lebih bahagia, dan lebih semangat lagi pastinya. Ditemenin sama Oracle Card Indonesia setiap hari, setiap bulan, setiap malam juga ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.